Halo guys, kembali lagi dengan video kami kali ini. Di video kali ini, kita bakal bahas topik yang cukup serius nih, tapi penting banget, yaitu tentang stabilitas ekonomi di berbagai negara dunia. Lebih tepatnya, kita akan menganalisis seberapa stabil atau tidak stabil perekonomian di 10 negara, termasuk Indonesia, dengan menggunakan pendekatan variabilitas output ekonomi atau GDP-Y. Jadi pastikan nonton sampai habis ya, karena di akhir nanti kita bakal simpulkan negara mana yang ekonominya paling stabil dan kenapa. Stabilitas ekonomi adalah salah satu tujuan utama kebijakan makro di setiap negara nih. Nah, ekonomi yang stabil berarti pertumbuhan berjalan konsisten, inflasi terkendali, dan tidak mudah terguncang oleh krisis global. Nah, sebaliknya, ekonomi yang tidak stabil nih biasanya ditandai oleh pertumbuhan yang naik turun drastis, ketergantungan tinggi pada komoditas, serta sangat sensitif terhadap krisis global. Dalam kajian ekonomi makro, salah satu cara paling sederhana dan kuat untuk melihat stabilitas ekonomi adalah dengan melihat fluktuasi output atau GDP dari waktu ke waktu. Nah, semakin besar fluktuasi GDP suatu negara, maka semakin tinggi resiko ketidakstabilan ekonominya. Nah, lanjut kepada konsep dasar output Y dan variabilitas. Nah, sebelumnya, apa sih itu output Y? Nah, dalam ekonomi makro, output nasional Y umumnya diukur dengan produk domestik bruto atau GDP, yaitu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun. Nah, dalam video ini kita menggunakan GDP real nih, agar tidak terdistorsi inflasi dan bisa dibandingkan antar waktu secara lebih akurat. Nah, lanjut nih, apa itu variabilitas output? Nah, variabilitas output menunjukkan seberapa besar naik turunnya GDP dari tahun ke tahun. Secara statistik, variabilitas bisa diukur dengan standar deviasi atau koefisien variasi atau CV. Rumusnya sederhana, yaitu CV sama dengan standar deviasi GDP atau rata-rata GDP. Maknanya, CV kecil itu ekonomi relatif stabil, dan sedangkan CV besar itu ekonomi lebih bergejolak. Nah, dalam analisis ini, kita membandingkan 10 negara nih, yaitu ada Indonesia, Amerika Serikat, China, Jepang, Jerman, India, Brazil, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Nah, periode data yang diambil pada tahun 2000 sampai 2023 nih. Periode ini penting karena mencakup krisis global 2008, bom komoditas, pandemi COVID-19, dan fase pemulihan ekonomi global. Nah, jika kita lihat grafik GDP dari waktu ke waktu, terlihat pola yang cukup jelas. Nah, negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman itu menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, meskipun sempat terguncang saat krisis 2008 dan pandemi. Nah, negara berkembang seperti Indonesia, India, Brazil, dan Afrika Selatan itu menunjukkan fluktuasi yang lebih besar. Nah, negara berbasis komoditas seperti Australia, Kanada, dan Brazil itu sangat sensitif sekali terhadap perubahan harga global. Nah, disinilah pentingnya analisis variabilitas karena pertumbuhannya tinggi dan belum tentu stabil. Nah, kita lanjut nih dari hasil analisis variabilitas output. Yang dimana yang pertama itu ada kelompok negara dengan variabilitas rendah atau stabil. Ada Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Nah, negara-negara ini memiliki struktur ekonomi yang sangat terdiversifikasi dan sistem keuangan yang kuat serta kebijakan fiskal dan moneter yang relatif konsisten.
Nah, meskipun pertumbuhan mereka tidak selalu tinggi, tetapi sangat jarang mengalami guncangan besar secara tiba-tiba. Adapun kelompok yang kedua nih, yaitu ada kelompok variabilitas menengah. Ada Indonesia, India, dan Cina. Nah, untuk Indonesia, fluktuasi GDP banyak dipengaruhi oleh harga komoditas global, kondisi perdagangan internasional, serta guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19. Namun, dibandingkan negara berkembang lain, Indonesia masih tergolong cukup stabil, terutama setelah reformasi kebijakan makro pasca krisis 1998. Nah, adapun kelompok yang terakhir nih, ada kelompok variabilitas tinggi yang ada negara Brazil, Afrika Selatan, Australia, dan Kanada. Nah, negara-negara ini memiliki ketergantungan tinggi pada ekspor komoditas, kondisi pasar global, serta faktor politik domestik. Nah, ketika harga komoditas turun, GDP mereka ikut berfluktuasi tajam. Jika kita berfokus pada Indonesia, data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia cukup stabil yang dimana berada pada angka 5% sebelum pandemi. Adapun terjadinya kontraksi tajam pada 2020, namun pemulihan berlangsung sangat cukup cepat. Pada variabilitas output, Indonesia menunjukkan bahwa tidak terlalu rendah dibandingkan negara maju, tetapi lebih baik dibandingkan negara berkembang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa fiskal dan moneter di Indonesia cukup adaptif. Diversifikasi ekonomi mulai membaik dan ketahanan ekonomi nasional meningkat. Nah, dari analisis ini ada beberapa pelajaran penting nih. Yang pertama, stabilitas lebih penting daripada pertumbuhan tinggi jangka pendek. Yang kedua, diversifikasi sektor ekonomi sangat krusial. Yang ketiga, ketergantungan pada komoditas meningkatkan risiko fluktuasi. Dan ada pun yang terakhir, kebijakan makro yang konsisten maupun menekankan variabilitas output. Nah, bagi Indonesia nih, fokus ke hilirisasi industri, penguatan manufaktur, dan stabilitas kebijakan akan sangat membantu menurunkan variabilitas output ke depan. Nah, dari analisis variabilitas output di 10 negara ini, kita bisa simpulkan nih bahwa stabilitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan kualitas kebijakan makro. Nah, negara maju cenderung lebih stabil, sementara negara berkembang dan berbasis komoditas menghadapi fluktuasi yang lebih besar. Nah, Indonesia sendiri berada di posisi menengah dengan tren stabilitas yang semakin membaik. Nah, jadi kita bisa melihat nih bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya GDP, tetapi juga oleh seberapa konsisten pertumbuhan ekonomi tersebut dari waktu ke waktu. Nah, Indonesia berada pada posisi yang cukup baik nih. Namun, masih perlu memperkuat diversifikasi ekonomi agar semakin stabil di masa depan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe